Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di section tentang Eduji itu sendiri. Ini lebih ke arah seperti pelajaran sejarah ya. Tapi sebetulnya tidak. Oke, mari kita lihat. G-theory itu bermula dari Lee Cronbach. Kemudian nanti kita akan mengenal Brennan dan Kardinet. Mari kita melihat sebentar. Prof. Lee Cronbach ini sebetulnya yang menciptakan Cronbach alpha. Pasti Anda yang banyak penelitian di kuantitatif akan mengenal Cronbach alpha untuk mengukur reliability. Nah, Prof. Lee Cronbach itu setelah menciptakan ini ternyata menyadari bahwa ada keterbatasan pada Cronbach alpha ini, terutama jika mengukur misalnya, contohnya kita menggunakan OSC ya, balik lagi ke OSC, bahwa dalam penilaian tersebut tidak 0101, benar salah. Jadi kalau Cronbach alpha itu appropriate digunakan untuk penilaian yang dikotomus. Misalnya penilaian multiple choice. Walaupun choice-nya pilihannya ada 5 A, B, C, D, E, namun yang dipilih kan hanya satu, sehingga yang benar hanya satu. Boleh dikata bahwa hanya 0 dan 1. 1 benar, 0 salah. Nah, Cronbach alpha appropriate untuk digunakan untuk mengukur reliability dikotomus tersebut. Nah, kemudian karena beliau menyadari bahwa jika misalnya pada skills di OSC ya, karena ini adalah skills mahasiswa, skalanya misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau tidak baik, cukup, baik sekali. Itu kan bukan dikotomus, ada peningkatan. Nah, beliau menyadari bahwa hal semacam itu tidak bisa dihitung dengan Cronbach alpha. Bisa sih, namun dia menyadari bahwa itu tidak selayaknya digunakan untuk itu. Maka beliau pada tahun 50-an mengajukan lagi dana penelitian untuk membuat formula baru. Nah, diciptakanlah akhirnya ketemu G-theory. Nah, sepertinya waktu itu beliau mempunyai 2 researcher yang membantu beliau, yaitu Prof. Brennan dan Kardinet. Brennan stays di Amerika yang membuat sedikit modifikasi pada formula, perbaikan pada formula. Kemudian Prof. Kardinet ini kembali ke Eropa dan beliau kembali ke Swiss. Prof. Brennan ini yang menciptakan software yang namanya rada unik, yaitu G-string, yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Genova dan Urgenova. Nah, Prof. Kardinet menciptakan setelah itu, sekitar tahun 1980-an pertengahan mendekati 1990, menciptakan Eduji. Nah, G-string ini, softwarenya sendiri masih berdasarkan text base, sedangkan Eduji itu sudah menggunakan Windows base. Yang text base ini saya sendiri sudah mencoba ketika belajar pertama kali. Saya yang mempunyai background IT sedikit-sedikit, itu saja merasa kesulitan. Karena apa? Ketika kita melakukan input data, kita tidak tahu apakah data tersebut yang saya input itu benar atau tidak. Hasilnya nanti harus dilihat ketika running dan mengeluarkan output. Nah, output tersebut harus kita baca. Permasalahannya jika Anda baru belajar, Anda tidak tahu input datanya itu benar atau tidak, dan kemudian outputnya itu benar atau tidak. Satu-satunya cara Anda hanya bertanya kepada orang yang pernah melakukan penghitungan tersebut, atau orang yang ahli di situ dan melihat apakah outputnya ini benar atau tidak. Nah, baru kita tahu nanti apakah input datanya tadi salah atau tidak, proses variasi di dalamnya benar atau tidak, baru outputnya. Nah, jadi ini kesulitannya double-double. Sudah teorinya susah, menggunakan softwarenya juga susah. Nah, kemudian Eduji ini. Eduji ini menggunakan Windows. Satu yang saya senang adalah dia menggunakan Windows base, sehingga kalau kita input data, dia bisa memberikan feedback kepada kita. Misalnya jumlah selnya salah, selnya kurang, itu dia akan bilang, oh jumlah datamu kurang, berarti ini salah inputnya. Nah, di situ sangat membantu kita. Nanti kita akan lanjut ke Eduji sendiri, melihat tampilannya seperti apa pada section berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya pada part ini, sekilas tentang histori Eduji. Kita akan bertemu lagi pada data preparation.
Terima kasih.